pakaian khusus itu dan tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Dia sangat ketakutan hingga mulai gagap lagi. Masih datang. Kenakan pakaian yang kubuat untukmu tadi dan biarkan aku melihat apakah itu cocok untukmu. Benarkah? Hanya melihat. Biarkan aku melihatnya dulu. Petik 2. Kita setuju hanya melihat. Kau bohong. Lanjutkan lotere. Yelang memerintahkan sistem untuk terus memutar meja putar besar Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan tas bersendawa anak manusia +10. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan artefak pamungkas +1. Ding selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan Balenciaga +1 sepatu hak super tinggi. Saat mengenakan Chongsam, Anda tentu saja harus mengenakan sepatu hak tinggi. Selain itu, Chongsam yang dibuat khusus untuk klan sayap dan sepatu hak tinggi bertabur paku saling melengkapi dengan sempurna. Ini memang memiliki efek yang baik dalam memberikan kecepatan serangan. Ini sudah diverifikasi. Karena alasan inilah, meskipun lotere sistem tampaknya agak tidak berharga saat ini. Tetapi beberapa pendekatan ke sistem, Yelang tetap memberikan persetujuannya. Bertepuk tangan untuknya. Dorong sistem untuk terus bekerja dengan baik lain kali. Kerja bagus. Lakukan lagi lain kali. Ratusan undian berturut-turut menghabiskan lebih dari 10.000 poin penjahat Tianming Xuanhuang. Saldonya hampir mencapai titik terendah. Sistem Go tampaknya khawatir Yelang tidak akan pernah menyentuh fungsi lotre lagi. Sangat sopan, pasang umpan dan buat ketagihan. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat Xuanhuang takdir +100. Ding selamat kepada host karena mendapatkan senjata Tao terbaik +1. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan teknik tingkat kekaisaran membelah telapak biru bab 1428 pernikahan dan balas dendam bersatu. Mendengar hadiah undian aneh diterima, mata Yelang mulai bergetar. Tubuhku juga mulai bergetar dan aku menggigil seluruh tubuh. Itu berlangsung lama sebelum aku perlahan pulih dari keadaan ini. Keterampilan tingkat kaisar. Dengan kata lain, itu adalah keterampilan pada tingkat yang sama dengan kaisar agung. Ini cukup konsisten dengan statusnya saat ini. Di masa lalu, ketika bertarung di bintang biru, dia hanya akan menggunakan serangan dasar secara langsung, dan kekuatannya yang besar akan membuat keajaiban terjadi. Setelah tiba di dunia Xuanhuang, setiap kali orang-orang di sini bertarung, semua orang suka meneriakkan nama jurus sebelum menyerang. Dia unik, terlepas dari apakah itu seorang siswa sekolah menengah atau bukan, semua orang berteriak seperti ini. Setiap orang memilikinya. Dia adalah seorang penjahat, tetapi dia tidak memiliki gerakan khusus yang berkesan. Dia selalu berkata, terima tombak ini dariku. Ini juga dapat dengan mudah menyebabkan kelelahan. Sepertinya tidak terlalu sombong. Yelang mengetuk udara dengan jarinya. Pengantar yang lebih rinci tentang Breaking Palm di depannya mulai bergulir ke bawah. Breaking the Sky Palm, Kaisar Chang menciptakan metode seni bela diri tingkat kaisarnya sendiri, yang setelah menyempurnakannya, dapat menghancurkan langit. Catatan 1, hadiah dari sistem. Saya telah memahaminya dengan sempurna. Catatan 2, kekuatan keterampilan tingkat kaisar terhubung ke inang, dan saat ini tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur tingkat kaisar. Catatan 3, edisi khusus ini juga dapat digunakan oleh inang pada tahap awal alam kekosongan yang hancur tanpa mengerahkan kekuatan hukum. Kamu pintar. Melihat pengantar yang terperinci, Yelang mengangguk puas. Dia tidak peduli siapa yang menciptakannya, asalkan itu kuat, itu sudah cukup. Untungnya, itu bisa digunakan jika dia menghabiskan lebih dari 30.000 poin penjahat Tianming Xuanhuang. Sistem akan memberinya keterampilan tingkat kaisar yang membutuhkan penggunaan kekuatan hukum dan hanya dapat dilihat tetapi tidak digunakan. Jika sistem dapat berubah, dia akan membiarkannya berubah menjadi setinggi 158 meter. Loli kecil pirang lalu menusuk jantungnya dengan tombak dari pembuatan rencana membuatnya merasa gembira sebarkan panel sistem. Yelang memeluk YKR yang lembut dan cantik di lengannya dan berbisik di telinganya menanyakan kabarnya. Di saat-saat seperti ini, ketika waktunya untuk lembut, Anda harus selembut mungkin. Ketika pakaian dibuang, wajah dan hal-hal lain ikut terbuang bersama mereka. Aku tidak melakukan apapun dengan sengaja, hanya saja kamu terlalu cantik. Pesonanya begitu hebat sehingga aku tidak bisa menahan diri sejenak. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Untuk yang kesekian kalinya, apakah kamu berani melakukannya lagi di masa depan? Kita bicarakan nanti, penipuan terselubung. Ini membuat YKR yang sebelumnya sangat marah, akhirnya menjadi tenang. Dia sangat marah hingga dia berbaring di dada Yelang. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menggigit bahunya dengan ringan. Orang jahat, kau hanya tahu cara menindas orang lain. Jadi, apakah kamu suka ditindas? Yelang mengangkat dagu YKR yang lembut dengan senyum jahat dan mulia. Siapa yang akan bahagia dengan itu? YKR menggelengkan kepalanya dengan kuat. Wajahnya yang cantik penuh perlawanan. Dia mengatakan ini, tetapi dia memiliki pikiran yang berbeda di dalam hatinya. Dulu dia mengira tangisan wanita muda itu menyedihkan. Baru sekarang dia mengerti, terkadang, menangis bukanlah benar-benar menangis. Hanya saja ketika emosi ditekan secara ekstrim dan akan dilepaskan, emosi itu meledak tak terkendali. Nona muda seharusnya senang tentang hal ini. Benar, tapi Nona muda tidak bersama Yelang sekarang. Dia seharusnya merawat Yelang untuk Nona muda, tapi dia malah dirawat di kamar tidur. Hati YKR dipenuhi dengan rasa bersalah. Ketika dia sadar dan melihat pemandangan di depannya, dia merasa itu semakin tak tertahankan. Dia terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya.
Nona, maafkan saya, bukannya KR bukan manusia, hanya saja Yelang terlalu menawan. Terlebih lagi, saya, KR, memang bukan manusia. Saya adalah anggota suku bersayap. Meskipun KR menusukmu dari belakang, Nona, tapi Yelang juga membalaskan dendammu barusan. Mulai sekarang kita akan membicarakan hal-hal kita sendiri. Kamu bisa memanggilku Nona kecil dan aku akan memanggilmu kakak. Yelang menepuk punggung indah Yi KR dengan lembut. Melihat Yi KR yang terus bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada gangguan juga, otakku tidak bekerja dengan baik. Pada saat seperti ini, jika aku mengganggunya secara acak, aku takut Yi KR tidak akan bisa tercerahkan. Kita tidak bisa memintanya untuk mencerahkan kita tentang hal semacam ini kan? Tiba-tiba Yelang yang sedang berbaring di tempat tidur dengan tangan dan kakinya terentang. Memiliki kerutan di wajahnya, tiba-tiba aura yang kuat tercium, yang mulai muncul di dekat kota Beihai. Ekspresinya juga menjadi serius. Di luar kota Beihai, kehampaan itu hancur. Dalam kehampaan yang tak berujung, kursi sedan mewah yang membawa wanita-wanita cantik dari keluarga-keluarga besar datang dalam prosesi yang perkasa. Keluarga Dongfang juga ada di sini senang bertemu denganmu selama hampir 1000 tahun. Keluarga Chang selalu bersikap rendah hati. Aku tidak menyangka mereka akan muncul kali ini. Keluarga Dongfang ingin menikah dan keluarga Chang juga ingin menikah. Jadi mari kita menikah. Apakah menurutmu tidak ada wanita di keluarga Liku? Keluarga bangsawan utama cukup terampil di dinasti abadi Lihuo. Meskipun ini bukan penampilan pada level yang sama dengan kepala keluarga, tetapi siapa di antara mereka yang berada di level kuasi kaisar yang tidak terkenal dan bergengsi? Hanya pertemuan sederhana, aku bertemu banyak kenalan. Mereka mulai bergulat diam-diam satu sama lain mencoba membiarkan wanita cantikmu memasuki kamar tidur Yelang terlebih dahulu. Tidak jauh dari kereta keluarga Dongfang ada arak-arakan pernikahan yang mengikuti dari kejauhan. Di antara mereka ada Tang Chen yang menyamar. Dia mengepalkan tinjunya, matanya merah, dan mulutnya penuh dengan desas-desus. Keluarga-keluarga aristokrat ini semuanya kuat di luar tetapi lemah di dalam. Ketika mereka bertemu dengan pria yang begitu bodoh, mereka tidak berpikir untuk menjaga martabat dinasti abadi Lihuo. Sebaliknya, mereka mencoba segala cara untuk menyenangkan dan menyanjungnya. Bagaimana keluarga seperti itu bisa menjadi kuat di dinasti abadi Lihuo? Kamu picik dan hanya mengikuti tren. Dia membenci keluarga-keluarga aristokrat ini karena tidak memiliki keberanian. Jika itu dia, selama dia memiliki kekuatan alam kuasi kaisar. Dia bahkan berani melawan Yelang. Jika bukan karena levelnya yang rendah. Jika mereka tidak berselisih, Ning Xiang mungkin akan dipermalukan. Mengapa dia perlu menelan amarahnya di sini? Chat, jangan bersemangat. Jika kita membuat gerakan sedikit saja, kita tidak akan bisa melihat apapun. Dongfang Jie menepuk pinggang Tang Chen dengan lembut menghiburnya. Telapak tangan terus bertepuk tangan secara bertahap bergerak ke bawah menuju pantat Tang Chen yang terangkat. Menguji batasan Tang Chen, Dongfang Jie sangat bersemangat hingga ingin menamparkan pantat Tang Chen saat ini di atas kota Beihai. Retakan hampa sebesar jurang langit terbuka satu demi satu. Kuasa kaisar yang kuat dengan kekuatan hukum di sekelilingnya muncul. Lebih dari 10 master dimulai dari tahap akhir kuasi kaisar. Di antara mereka, bahkan ada beberapa yang berada di puncak level kuasi kaisar. Begitu mereka muncul, mereka tersebar di area luas kota Beihai. Seolah-olah dia telah mengetahui metode Yelang sebelumnya, sehingga menghindari dilenyapkan oleh penghancuran diri senjata Taoisnya. Yelang kecil, keluar sekarang juga. Kau membunuh murid kesayanganku. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan darah. Serahkan senjata Taois kelas atas milik putraku. Gelombang suara mengerikan dari orang-orang kuat ini menyebabkan seluruh penghalang pertahanan di depan kota Beihai retak seketika seperti kertas. Aura mengerikan menyelimuti penduduk kota Beihai. Hanya dengan satu kemunculan, nyawa jutaan penduduk kota dipanen seperti rumput yang tidak berarti. Banyak pemimpin keluarga aristokrat datang untuk mengantar pengantin wanita. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur mereka. Mereka yang muncul semuanya berada di tahap akhir kuasi kaisar. Di antara mereka, bahkan ada makhluk setingkat dengan pemimpin keluarga mereka. Ada lebih dari 10 dari mereka. Kota Beihai dalam bahaya. Bab 1429 kekuatan telapak patah. Di kota Beihai, satu demi satu kuasi kaisar berenang melawan arus. Menghadapi tekanan luar biasa dari kekuatan hukum, dia muncul tanpa rasa takut di depan banyak orang kuat. Bukan orang lain. Mereka adalah 3 bersaudara Hellfire, Immortal Lord, dan 5 prajurit. Di antara 5 Junsi, yang paling lemah sekarang memegang senjata Taois kelas atas. Sebuah sekop untuk mengubur orang, dan kekuatannya sebanding dengan kekuatan seorang kuasa kaisar tahap menengah. Raja Iblis Api Neraka mengerutkan kening, merasa sedikit kewalahan saat dia melihat orang-orang kuat yang muncul satu demi satu. Di antara mereka yang muncul, yang terburuk berada di level yang sama dengannya. Yang lebih buruk adalah bahwa sebenarnya ada eksistensi di puncak level kuasi kaisar. Dibandingkan dengan kepala beberapa keluarga bangsawan di dinasti abadi Lihuo, dia hanya sedikit lebih rendah. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin tidak puas, semuanya, jika kalian membunuh seseorang, kalian harus membayarnya dengan nyawa, dan jika kalian punya utang, kalian harus membayarnya kembali. Orang-orang dari fraksi kalian berani mengingini Dao Bao milik Tuan Ye, jadi wajar jika Tuan Ye membunuh mereka. Sekarang kalian memukuli yang lebih muda dan mengejar yang lebih tua, apa yang terjadi?
Apa kalian pikir Tuan Muda Ye kami tidak punya siapapun untuk mendukungnya? Ya, saat musuh-musuh ini muncul, Raja Iblis Api Neraka menyerah pada gagasan perlawanan, kalahkan pantatmu. Ketiga bersaudara itu, bersama dengan Dewa Abadi dan Junsi, tidak cukup untuk mengisi gigi sisi lain. Bergegas ke sana kemari sama saja mencari kematian. Raja Iblis Api Neraka tidak bertindak sok dan langsung memamerkan kartu truf Yelang untuk mengintimidasi dia. Oha, pendukung. Dukungan macam apa yang bisa dimiliki seorang anak muda? Aku hanya punya kekuatan kasar dan tubuh yang kebal terhadap hukum. Selama kita tidak berkumpul bersama, apa yang bisa anak itu lakukan padaku? Banyak pria kuat di tingkat kuasi kaisar menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Setelah mencapai tingkat mereka, hal-hal aneh apa yang belum mereka lihat? Untuk seseorang dengan tubuh yang kuat seperti Yelang, meskipun itu menakutkan, ada cara untuk menghadapinya. Selama mereka tidak berkumpul bersama. Bahkan jika Yelang menggunakan senjata Taoisnya sendiri untuk meledakkan dirinya, berapa banyak orang yang bisa dia bunuh? Jika mereka tidak bisa dibunuh oleh bom, seluruh kota Beihai akan hancur. Jika Yelang punya sedikit akal sehat, dia tidak akan berani bertindak gegabah terhadap mereka. Semuanya kalian sudah cukup tua dan kalian ingin menyerang seorang pemuda, begitu kalian muncul, bukankah itu terlalu tidak etis? Di antara tim pengawal pengantin wanita dari keluarga aristokrat, seseorang di tingkat kuasi kaisar berbicara untuk kota Beihai. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kentut saja. Apakah Anda ingin membela? Ada beberapa kuasi kaisar di puncak kekuatan mereka, semua memusatkan pandangan mereka pada kuasi kaisar dari keluarga aristokrat. Kekuatan hukum membentuk jaring besar di udara. Dia ingin menekan kuasi kaisar secara langsung. Beberapa kuasi kaisar di tingkat puncak memberikan tekanan bersama. Belum lagi beberapa kuasi kaisar awal dan menengah di sini. Bahkan jika kepala keluarga bangsawan datang, dia harus tersenyum sopan. Kuasi kaisar itu tampak malu dan mengeluarkan kentut yang keras dan bau. Tidak ada lagi kata-kata. Yelang, keluar dari sini. Serahkan senjata Dao, dan aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Petik 2. Raungan itu seperti ledakan guntur. Gempa bumi mengguncang kota Beihai hingga rata dengan tanah. Banyak penduduk hancur berkeping-keping oleh akibat kekuatan hukum. Bahkan dengan perlindungan gabungan dari tiga bersaudara Raja Iblis Api Neraka, mereka masih kesulitan untuk melawan. Di antara iring-iringan pengiring pengantin dari keluarga aristokrat, banyak janda dan istri cantik menghela napas dengan perasaan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Mungkinkah mereka benar-benar orang yang membawa nasib buruk bagi suami mereka? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada pria sekuat itu datang untuk membunuh Yelang begitu dia tiba di kota Beihai? Kupikir aku bisa dekat dengan seorang jenius dan naik dengan cepat sejak saat itu. Siapa sangka jenius ini belum bangkit. Itu akan sepenuhnya dicekik di dalam buayan. Tidak heran para janda dan istri ini tidak punya taktik. Itu karena visi luar biasa mereka sehingga mereka sangat memahami kengerian para kuasi kaisar ini. Ada lebih dari satu kuasi kaisar yang berada di tahap akhir dan tahap puncak kuasi kaisar. Dengan barisan seperti itu, lebih dari cukup untuk menghancurkan keluarga bangsawan dari dinasti abadi Lihuo. Bagaimana Yelang bisa menghalangi itu? Apa yang bisa dia gunakan untuk menghalangi itu? Beberapa orang khawatir untuk Yelang. Beberapa orang sangat gembira. Sudut mulut Tang Chen merekah seperti bunga teratai. Dia sangat gembira melihat para prajurit kuasi kaisar melepaskan tekanan mereka tanpa batasan. Setelah berinteraksi dengan Yelang sebelumnya, dia tahu betul kartu Yelang. Tubuhnya sangat kuat hingga menakutkan. Dulu di Istana Abadi Jiutian, dia juga mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk bersaing dengan 5 ayah tiri Dongfang Jie. Kekhususan yang dibanggakan Yelang adalah kekuatan fisiknya. Para prajurit kuasi kaisar yang muncul ini jelas telah mengetahui berita itu sebelumnya. Untuk mencegah Yelang menggunakan jurus yang akan melukai musuh 1000 tetapi melukai dirinya sendiri 800, mereka menjaga jarak yang lebar antara mereka. Bahkan jika ratusan senjata Taois tingkat menengah meledak pada saat yang sama, paling banyak hanya beberapa kuasi kaisar yang berada di dekatnya yang akan terbunuh. Orang-orang yang tersisa dapat dengan mudah menangkap Yelang dan menghancurkan kota Beihai, sekelompok rubah tua. Tang Chen mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum jahat. Jangan terkecoh oleh fakta bahwa rubah tua ini sekarang mengibarkan panji balas dendam untuk murid-murid mereka. Faktanya, ini tidak demikian. Kaisar semu ini dapat dengan mudah hidup selama puluhan ribu tahun. Anak-anakku dan murid-muridku bukan hanya beberapa ratus orang. Ribuan dan puluhan ribu dianggap sebagai jumlah kecil. Apakah dia akan sekejam ini hanya karena muridnya meninggal? Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk hidup selama itu. Begitu banyak orang berkuasa dari berbagai kubu yang berbagi kebencian dan musuh yang sama sepertinya berada di garda depan yang bersatu. Rupanya memiliki ide yang sama. Jika itu dia, Tang Chen, dia akan datang mencari Yelang saat ini. Aku sama sekali tidak menginginkan senjata atau harta Taois apapun. Dia hanya menginginkan metode Yelang untuk mengembangkan tubuh fisiknya. Jika aku bisa mendapatkan keterampilan semacam ini, di alam kekosongan yang hancur, seseorang dapat mengalahkan kuasi kaisar. Bisa menggiling kuasi kaisar sampai mati. Kengeriannya tak terlukiskan. Tidak peduli apa, Yelang mati kali ini. Tang Chen memandangi keluarga-keluarga bangsawan di sekitarnya yang tidak bergerak, dan melirik Ningxiang yang berada di dalam tandu di depannya. Mengangkat tirai dan menatapnya dari samping. Di udara, mata mereka bertemu. Tatapan Tang Chen panas dan tak terbendung.
Ningxiang menundukkan kepalanya dengan kehilangan tak berujung di matanya. Teknik pedang tak terhingga seorang kuasi kaisar tingkat akhir mendeteksi fluktuasi aura yang kuat di kota Beihai. Saat dia mengangkat tangannya, sebuah pedang Tao kelas atas muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi jutaan pedang-pedang sungai besar datang dari langit. Tak terhingga dan tak terbatas mereka begitu padat sehingga tampak seperti hujan pedang yang menutupi langit dan bumi, mendesing ke arah gedung dan menghancurkannya dengan gila. Kamu masih berani menyebut dirimu Wu Liang? Seperti saudara angkat, menurutmu siapa dirimu? Suara menghina Ye Lang datang dari dalam gedung. Segera setelah itu, di langit di atas kota Beihai, awan berputar balik dan api muncul di mana-mana. Sebuah telapak tangan raksasa yang ditutupi api, dengan garis-garis yang jelas, seperti telapak tangan Buddha yang digunakan Tathagata untuk menekan Sun Wukong, membelah langit dan menghancurkan ke bawah. Suhu tinggi yang mengerikan menyebabkan gelombang panas bergulung di langit. Telapak tangan raksasa itu menutupi area seluas ribuan mil. Tekanan spiritual yang mengerikan membuat bahkan seorang kuasa emperor tahap akhir pun tampak nyeri. Rasanya seperti tidak bisa bergerak. Di bawah naungan telapak tangan raksasa, dia tidak dapat bergerak. Tuan Muda Ye, mohon perhatikan penduduk kota Beihai. Raja Iblis Api Neraka melihat telapak tangan raksasa yang mendekat dalam sekejap dan bahkan ketiga saudaranya berada dalam jangkauan penghancuran. Ikan di kolam dengan kecerdasan emosional rendah hanya bisa menangis minta tolong. Raja Iblis Api Neraka yang sangat cerdas secara emosional dengan tegas menggunakan penduduk kota Beihai sebagai alasan bab 1430 pemisahan dinding plasma Tang Chen. Wow, Dewa Iblis Api Neraka baru saja selesai berbicara. Di atas kepala mereka, kehampaan retak. Dari kehampaan, telapak tangan yang bisa menghancurkan langit muncul lagi. Melengkapi telapak tangan raksasa yang menghancurkan dari langit. Kedua telapak tangan yang patah itu memancar sejauh ribuan mil. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menamparkan telapak tangan pocang, seperti gigitan nyamuk tetapi tidak mampu menggigit dalam. Itu hanya bisa menggaruk gatal. Bang! Dua telapak Changpo menyatu menjadi satu seperti menamparkan lalat. Dia menghancurkan pendekar pedang di tahap akhir kuasi kaisar menjadi pasta daging. Telapak pocang meledak dan tekanan spiritual tak berujung menghilang menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual. Hanya ada pedang Taois tingkat atas yang masih melayang di kehampaan. Pendekar pedang yang berada di tahap akhir kuasi kaisar jiwanya telah musnah. Napas semua orang tertahan ketika mereka melihat adegan ini. Desis suara orang menghirup napas udara dingin terdengar satu demi satu. Suhu di sekitar naik 8 derajat. Bagaimana bisa? Angkat tanganmu untuk menekan mendiang kuasi kaisar. Siapa yang menyebarkan berita bahwa Ye Lang terbunuh oleh senjata Taois yang menghancurkan diri sendiri? Di mana dia? Sini dan mat. Banyak prajurit kuasi kaisar yang berada jauh menjadi sangat marah ketika melihat adegan ini. Serangan telapak tangan itu begitu langsung sehingga bahkan kuasi kaisar di tingkat puncak merasa terancam. Informasinya salah. Ye Lang tidak bergantung pada senjata Tao yang merusak diri sendiri untuk membunuh kuasi kaisar tahap akhir. Dia benar-benar memiliki kekuatan. Mampu membunuh kuasa emperor tingkat akhir dengan realm Shattered Void tingkat awal. Aneh sekali, tak pernah terdengar. Yang paling penting adalah beberapa kuasa emperor puncak yang hadir benar-benar merasakan kekuatan kaisar dari telapak tangan itu. Konsep apa itu? Ini menunjukkan bahwa di belakang Ye Lang benar-benar ada keberadaan mengerikan di tingkat kaisar. Banyak kuasi kaisar yang sudah kebal terhadap dingin dan panas tiba-tiba merasakan dingin menjalar dari tulang ekor hingga punggung mereka. Benar, kan? Ye Lang tidak dapat membunuh mendiang kuasi kaisar sebelumnya, dan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana mungkin dia salah? Dia tidak mungkin mempertaruhkan nyawanya untuk menguji seberapa kuat tubuhnya, kan? Apakah ada yang salah dengan sirkuit otak orang ini? Mungkinkah? Maksudku, mungkin Ye Lang telah membuat terobosan lain selama periode waktu ini sehingga kekuatannya mengalami kemajuan besar. Dalam prosesi pernikahan keluarga aristokrat, ada kuasi kaisar yang berbisik setelah menebak situasi umum. Semua orang hanya memiliki satu pikiran di benak mereka. Ye Lang adalah orang mesum sangat jarang menekan seorang kuasi kaisar tahap menengah dengan alam Shattered Void. Aku belum melihatnya selama beberapa hari, tetapi dalam sekejap mata dia benar-benar dapat menekan seorang kuasi kaisar tahap akhir hanya dengan lambaian tangannya. Itu runtuh. Dunia Xuan Huang telah mempertahankan sistem kekuatan tempur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat Ye Lang muncul, dia benar-benar runtuh. Pada tahap awal alam Void yang hancur, semua orang adalah semut di depan kuasi kaisar. Bagaimana seseorang bisa mengalahkan seorang kuasi kaisar? Dan seorang kuasi kaisar di tahap akhir pula. Kau bilang, bukankah serangan telapak tangan itu sedikit mirip dengan serangan telapak tangan penghancur langit yang mendarat di klan immortal saat itu? Apakah itu telapak tangan yang mengubah seluruh wilayah suku roh immortal yang sebanding dengan setengah wilayah dinasti immortal Li Huo menjadi laut mati? Di antara prosesi pernikahan, ada seorang kuasi kaisar veteran. Aku pernah mendapat kehormatan mendengar tentang pertempuran antara immortal dan peri. Saya juga pernah ke wilayah suku peri untuk menyelidiki. Dia sangat curiga bahwa Ye Lang mungkin memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan keberadaan mengerikan yang menghancurkan klan abadi. Kau tahu, keberadaan yang menghancurkan klan abadi mampu membunuh Kaisar Naga Kuning dan Kaisar klan abadi dengan satu telapak tangan anjing. Jika dia benar-benar keturunan dari eksistensi mengerikan itu, mengapa memberikan seseorang istri sebagai hadiah?
Membunuh kepala keluarga, Kunel, dan memberikannya kepada Ye Lang bahkan tidak memerlukan persetujuan kepala keluarga. Orang yang menghancurkan klan abadi adalah eksistensi mengerikan yang membuat Kaisar Li Huo dan Kaisar Huang Ming tidak bisa tidur nyenyak selama ribuan tahun. Keluarga bangsawan manapun begitu mereka dekat dengannya, siapa tahu, Anda mungkin mengambil kesempatan untuk naik ke puncak. Dipromosikan ke kelompok keluarga abadi dan baka keempat dengan status yang sama dengan Li Huo Wangming dan klan iblis. Tidak juga, aku sudah melihat serangan telapak tangan itu dari kejauhan sebelumnya. Itu bukan semacam serangan telapak tangan kekaisaran. Itu hanya serangan telapak tangan yang dibentuk oleh kekuatan hukum. Itu hanya serangan biasa. Kaisar semu dari keluarga Dongfang menggelengkan kepalanya. Matanya serius. Telapak tangan Ye Lang sedikit mirip dengan telapak pemecah Chang, milik Kaisar Chang dari zaman kuno. Aku tidak terlalu yakin telapak pemecah Chang telah lama hilang. Dan hidup dan mati Kaisar Chang tidak diketahui. Jika itu benar-benar Breaking Chang Palem, mungkin Ye Lang benar-benar mendapatkan warisan Kaisar Chang secara kebetulan. Sangat mungkin juga ada pelindung kaisar di belakangnya. Di tahap awal alam Shattered Fight, dia mengangkat tangannya untuk menekan tahap akhir kuasi kaisar. Membawa warisan Kaisar Chang. Ada seorang kaisar agung yang melindungimu di belakangmu. 3 buff utama. Kaisar-kaisar semu dari banyak keluarga aristokrat memandang kelompok orang yang datang membuat masalah dengan mata yang ganas. Sebelumnya mereka tidak perlu mengambil tindakan, belum ada pertikaian, sekarang kita tahu kepentingan besar di balik Ye Lang kaisar-kaisar semu. Satu demi satu tampak tidak takut pada kaisar-kaisar semu berpangkat tinggi. Di sisi lain mereka menegakkan punggung dan mengutuk sekelompok Biden tua. Apakah kalian tidak punya malu mengeroyok seorang junior di alam Shattered Void dengan puluhan tokoh terkemuka? Aku berdiri tepat di depanmu. Apakah menurutmu aku terlihat seperti dulu The Kuaso Emperor yang begitu ketakutan hingga hanya bisa kentut? Dengan bangga mencubit pinggangnya mengancam kelompok Kuaso Emperor tingkat lanjut dengan suara dingin dan kemudian mengeluarkan batu komunikasinya dan bertingkah seperti orang yang kuat. Hei, apakah ini kepala keluarga? Ini siap. Tolong datang ke sini. Rombongan pernikahan sedang dalam perjalanan dan bertemu dengan beberapa orang yang menghalangi jalan. Tolong atur beberapa orang untuk datang dan berurusan dengan mereka. Jika kamu datang saja, aku akan membiarkan putriku mengenalmu sebagai ayah baptisnya. Hei, ayah. Cepat kemari. Seseorang mencari masalah dengan ayah tiriku. Dia berada di tahap kuasa kaisar akhir, bahkan di puncak tahap kuasa kaisar. Jika kamu tidak datang, aku khawatir ibu akan sulit untuk menikah. Wang kecil, kemari datang ke kota Beihai. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Para kuasa kaisar dari keluarga bangsawan ini telah menggunakan kekuasaan secara ekstrim. Dia berteriak lebih keras dari siapapun dan mengutuk lebih kasar dari siapapun. Tapi sisi lain masih ribuan mil jauhnya. Sambil mengutuk di udara, dia sudah mulai meminta bantuan. Ini bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Jalan. Kaisar semu di puncak memimpin, dan tanpa berpikir 2 kali merobek kehampaan dan melarikan diri dalam sekejap. Ketika mereka muncul bersama, mereka sama sekali tidak takut bahkan jika mereka menghadapi pasukan tempur teratas dari 3 atau 5 keluarga bangsawan. Tetapi jika kepala keluarga bangsawan ini muncul pada saat yang sama, bahkan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, mereka mulai waspada terhadap Ye Lang. Alam kekosongan hancur bahkan dapat membunuh seorang kuasi kaisar tahap akhir. Pada puncak level kuasi kaisar, dapatkah dia benar-benar dijamin aman? Sekelompok orang datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Langit cerah datang lagi mendengarkan kejutan dan seruan dari prosesi pernikahan keluarga Dongfang. Tang Chen mengepalkan tinjunya, matanya merah dan mulutnya penuh dengan desas-desus. Ye Lang, kamu pantas mati, kamu pantas mati. Kecemburuan membuat orang gila. Dinding sel Tang Chen terpisah di tempat. Kekuatan spiritual di puncak alam Shattered Void melonjak, menarik perhatian banyak orang. Chen, kamu tidak ingin begitu saja membuang latar belakang keluarga Dongfang, kan? Dongfang Jie mengangkat tangannya dan menekannya di pinggul Tang Chen. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tetapi kesadarannya mengirimkan suara untuk melumpuhkan pikiran Tang Chen. Jangan main-main. Jika orang tahu bahwa kamu memiliki niat buruk terhadap Ye Lang, bahkan ibuku tidak bisa melindungimu. Bab 1431 Sang Tyrant Sangguan Cao Hati saudara Jie. Tang Chen melembut memandang Dongfang Jie, yang bersedia menghancurkan citranya sendiri untuk melindunginya. Saat ini aku merasa tersentuh tanpa bisa dijelaskan. Meskipun dia dan Dongfang Jie memiliki beberapa ketidaknyamanan ketika pertama kali bertemu, itu bisa meningkat seiring dengan bertambahnya waktu yang Anda habiskan bersama. Dia mengakui Dongfang Jie sebagai saudaranya dari lubuk hatinya. Dalam hal memperlakukan saudara-saudaranya, Dongfang Jie benar-benar tidak berusaha keras. Untuk menghindari orang-orang mengetahui bahwa dia membenci Ye Lang, dia tidak ragu untuk membiarkan orang-orang salah paham bahwa dia gay. Sungguh merupakan berkahnya memiliki saudara Jie. Ini belum berakhir, Ye Lang dan keluarga Sangguan sudah berselisih. Keluarga Sangguan adalah kerabat kerajaan di dinasti Dewa Li Huo dan mereka sangat kuat, bahkan ada orang-orang tingkat kaisar di belakang mereka. Ye Lang menyebabkan keluarga Sangguan kehilangan ratusan instrumen dan harta. Tahu tingkat menengah kebencian ini tidak dapat didamaikan. Anjing menggigit tidak pernah menggonggong. Begitu keluarga Sangguan muncul, mereka pasti akan menyerang dengan guntur dan kilat mata Tang Chen suram. Menurut pendapatnya, keluarga-keluarga aristokrat ini tidak memiliki kebencian langsung terhadap Ye Lang.
Anda dapat mencoba segala cara untuk menyenangkan mereka, tetapi keluarga Sangguan berbeda. Segera setelah Ye Lang muncul di dinasti abadi Li Huo, keluarga Sangguan mengirim seorang kuasa emperor tahap menengah dengan formasi Great Whelming Wang untuk menekannya. Kemudian, Ye Lang sengaja mengatur lokasi ledakan senjata Tao di kota Qiuyu untuk membalas dendam pada keluarga Sangguan. Keluarga Sangguan menderita kerugian langsung berupa puluhan instrumen dan harta Tao kelas menengah. Konflik kepentingan yang sangat besar. Keluarga Sangguan dan Ye Lang sudah berselisih. Tidak ada kemungkinan relaksasi, setidaknya berdasarkan pengalamannya yang singkat dengan Ye Lang. Dia tahu bahwa Ye Lang tidak akan pernah melepaskan dendam apapun. Kecuali keluarga Sangguan datang untuk meminta perdamaian dengan wajah menyanjung. Tapi bagaimana mungkin, Anda tahu? Keluarga Sangguan adalah keluarga kerajaan sejati di dinasti abadi Li Huo. Di antara keluarga aristokrat, mereka berada di posisi 3 teratas. Mungkinkah makhluk selevel kolosal seperti itu akan menyerah pada seorang junior? Apakah keluarga Sangguan tidak punya harga diri? Atau kepala keluarga Sangguan tidak akan pernah bertemu siapapun lagi? Tang Chen diam-diam menunggu balas dendam keluarga Sangguan. Tidak lama kemudian, riak kehampaan bergetar, dan jalan emas yang megah muncul. Dipimpin oleh beberapa kuasi kaisar akhir mereka tiba dalam prosesi agung yang memimpin 2 kursi sedan merah terang yang sangat mewah, satu besar dan satu kecil. Menyertai mereka adalah ribuan penjaga seremonial yang mengenakan sutra merah memainkan harpa dan suling dengan gong dan genderang berdentum dan mereka dipenuhi dengan sukacita. Tuan Ye, keluarga Sangguan datang untuk melakukan kunjungan khusus kepada kami. Sebelumnya ada beberapa kesalahpahaman antara keluarga Sangguan dan Tuan Ye. Adalah kesalahan keluarga Sangguan saya yang menyebabkan Tuan Ye mengalami beberapa masalah. Keluarga Sangguan datang ke sini secara khusus untuk meminta maaf dan mempersembahkan 18 harta Taois tingkat menengah, 18 alat Taois tingkat menengah. Dan 1 alat Taois tingkat tinggi. Kepala keluarga memiliki seorang putri kecil bernama Miao Er yang sedang dalam masa jayanya. Dia telah mendengar tentang Tuan. Nama besar Ye dan telah lama mengaguminya. Saya secara khusus membawanya ke sini. Kali ini saya ingin tahu apakah saya akan cukup beruntung untuk bertemu dengan Tuan Ye. Prosesi pernikahan keluarga Sangguan muncul, kemudian seorang kuasi kaisar yang terlambat keluar dan menjelaskan tujuannya dengan suara keras. Abaikan pendapat orang lain. Dia secara langsung dan tanpa ragu mengungkapkan keinginannya untuk berteman dengan Ye Lang. Keluarga Sangguan juga ada di sini. Di kota Beihai, Immortal Lord menyipitkan matanya dan menatap 2 kursi sedan besar di langit. Dia menanyai mendiang kuasa emperor. Nona Sangguan Miao Er yang Anda sebutkan, kira-kira apakah mereka kembar dengan nama yang sama? Kalau tidak, kenapa bisa ada 2 kursi sedan? Immortal Lord salah. Mendiang kuasa emperor menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, lalu dengan hormat menjelaskan, Mes. Miao Er masih muda dan tidak tahu sopan santun. Nyonya Zhou adalah ibu dari Nona Miao Er, jadi wajar saja jika dia memberikan beberapa bimbingan praktis kepada Nona Miao Er mengenai beberapa hal. Dewa abadi itu speechless, sudut-sudut cantik mulutnya berkedut liar. Apa yang dia dengar? Ketika seorang putri menikah, sang ibu ikut serta. Bahkan mendiang kuasi kaisar takut kalau maksudnya tidak cukup jelas. Dan dia secara khusus menekankan bahwa para ibu harus memberikan contoh bagi putri-putri mereka. Bukankah ini berarti bahwa kepala keluarga Sangguan ingin menikahi ibu dan anak perempuan dengan Ye Lang? Apakah kamu gila? Keluarga Sangguan benar-benar tidak tahu malu. Jika dia mendengar dengan benar, Sangguan Miaur seharusnya adalah putri Sangguan Chao. Lalu bukankah nyonya Zhou adalah istri Sangguan Chao? Untuk menyenangkan Ye Lang, Sangguan Chao tidak peduli dengan hilangnya senjata dan harta karun Taois. Dia bahkan ingin memberikan istri dan putrinya kepada Ye Lang, ingin meredakan amarah Ye Lang dan berteman dengannya. Pikiran dewa abadi itu kacau balau dan dia merasa sangat linglung hingga seluruh tubuhnya mati rasa. Dia pernah berpikir bahwa ketika Ye Lang datang ke dinasti abadi Li Huo, dia akan berselisih dengan keluarga Sangguan. Pertempuran pengejaran dimulai. Aku tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berkembang sampai titik ini. Ye Lang menghancurkan formasi roda besar Mingwang dan sepenuhnya menghapus seluruh kota-kota Qiuyu dari peta. Alih-alih membuat keributan, keluarga Sangguan mencoba segala cara untuk menyenangkan. Ini seperti Ye Lang menamparkan Sangguan Chao 2 kali di depannya, dan Sangguan Chao masih menjilat wajahnya. Memberinya acungan jempol dan memuji Ye atas tangannya yang kuat. Dunia runtuh. Apa yang dia pikirkan hanyalah apa yang dia pikirkan. Pada kenyataannya, Ye Lang bahkan lebih mengerikan dari yang dia kira. Apakah kamu masih ingin membuat keluarga bangsawan ini waspada? Dewa abadi itu menoleh dan melihat ke rumah mewah yang dipenuhi energi spiritual. Seharusnya dia yang tinggal di sana. Hanya karena rasa malunya di depan orang lain yang membuatnya menolak pelukan Ye Lang. Akibatnya, Yi Keer yang mendapatkannya lebih dulu. Saat ini, ada lebih banyak keluarga bangsawan yang mendekat dan ingin mengirim putri dan istri mereka sebagai hadiah. Dia tidak tahu di sudut mana dia akan terpojok. Perasaan menyesal mulai muncul di hati dewa abadi. Kepahitan yang masam menjadi semakin jelas. Ini tidak dapat diterima, Nyonya Zhou. Bukankah itu protagonis Sangguan Chao yang membunuh 3 orang suci di Kekaisaran Huangming? Orang baik, saya hanya orang baik. Sangguan Chao benar-benar rela mengeluarkan banyak uang. Dia bahkan mengeluarkan Madame Zhou. Mereka juga mengirim Sangguan Miao Er, jadinya buff-nya ditumpuk penuh dan daya saingnya langsung dinaikkan ke kekuatan maksimum.
Para calon kaisar dari keluarga bangsawan semuanya telah mendengar tentang reputasi skandal Madame Zhou. Tren menjadi istri yang baik sudah dimulai di dinasti abadi Lihuo. Saya tidak tahu berapa banyak pria kuat yang ingin merasakan keindahan kultivasi ganda dengan dua istri Lihuo double unik. Salah satunya adalah keanggunan oriental dari keluarga oriental dan yang lainnya adalah Ibu Zhou ini. Siapapun yang telah mencicipi cita rasa oriental yang elegan akan sangat gembira dan memberikan acungan jempol. Hanya Ibu Zhou yang terlindungi dengan baik oleh Sang Guan Chao. Sulit bagi orang biasa untuk memiliki kesempatan menjadi teman seperjalanan seperti Sang Guan Chao. Sekarang kesempatan ini diberikan secara terbuka kepada Ye Lang oleh Sang Guan Chao. Bahkan ada Sang Guan Miaur yang menumpuk buff dan membantu di samping untuk menambah kesenangan. Bisikan iri hati muncul satu demi satu. Dengarkan itu dengan telingamu, alis Tang Chen berkerut membentuk tanda cuan. Sudut mulutnya bergetar hebat dan dia bisa membunuh nyamuk yang kecepatannya sebanding dengan kultivator puncak alam Saturfight. Bab 1432 memamerkan tombak di depan Lang Zihe sama saja mencari kematian Ding. Tang Ce Putra keberuntungan marah kepada tuan rumah selamat kepada tuan rumah karena memperoleh nilai penjahat Suan Huang takdir plus 20.000 poin Ding Tang Ce Putra keberuntungan. Pantatnya disentuh oleh Dongfang jika keberuntungannya telah menurun selamat kepada tuan rumah karena memperoleh nilai penjahat Suan Huang takdir plus 50.000 poin. Ding Putra keberuntungan iri pada host sangat iri sehingga tubuh host terpisah selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat Suan Huang takdir plus 60. 000 poin. Tenda kembang sepatu itu hangat Ye Lang. Yang wajahnya sepucat kertas emas mendengarkan suara mekanis yang familiar dan dingin di samping telinganya dan senyum masam muncul di sudut mulutnya. Ini dia kami datang akhirnya tiba juga saudara yang baik Chen Si masih sangat mendukung di saat-saat genting. Mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya habis, saya datang ke sini khusus untuk memberinya kepercayaan diri. Nilai penjahat takdir setinggi 130.000 yang berarti nilai penjahat takdir setinggi 13 miliar. Sistem mengonsumsi nilai penjahat Suan Huang takdir surgawi, mempromosikan integrasi material surgawi dan harta duniawi ke dalam dirimu sendiri, dan meningkatkan alamku. Ye Lang, yang begitu lemah hingga kakinya lemas, dengan kaku memberi perintah kepada sistem untuk melakukan sesuatu. Komentar tentang sistem itu cukup tidak puas. Catatannya tidak detail sama sekali. Apakah Breaking Palm itu hebat? Tentu saja itu hebat, kamu tahu. Selama periode ini, meskipun nilai penjahat yang diperoleh dari Tianming Suan Huang cukup besar, sebagian besar digunakan untuk menyamai nilai penjahat yang terutang oleh fusi Plain Halberd. Dalam hal meningkatkan kekuatan, tidak ada banyak sama sekali. Awalnya, apapun yang terjadi, bahkan jika dia memegang Halberd of the Planes, dia tidak bisa membunuh kuasa Emperor tahap akhir. Baru saja, tanpa menggunakan Halberd of the Planes, dia membunuh seorang kuasa Emperor tahap akhir hanya dengan 2 tamparan. Bahkan dia pun terkejut dengan kekuatan Breaking the Blue Palm, tetapi efek sampingnya juga membuat Ye Lang tidak mampu mengatasinya. Setelah serangan yang dahsyat, yang terjadi selanjutnya adalah perasaan hampa seolah-olah ginjal telah dikuras. Dia jatuh langsung di tempat tidur, tidak bisa bergerak, wajahnya pucat dan tanpa darah. Bisa dibilang Yi Keer juga masih berkedut-kedut. Dia berbaring di pelukannya, tidak mampu mengangkat kepalanya. Jika tidak, Yi Keer akan melihat ekspresinya. Ketakutan setengah mati, Ye Lang menarik napas dalam-dalam. Saat nilai penjahat takdir dikonsumsi, kekuatan spiritual yang panik mulai mengalir ke tubuh Ye Lang dengan panik, memenuhi setiap anggota badan dan tulang. Dari beberapa ratus mil dalam radius hingga hamparan ribuan mil dalam radius. Itu hampir menguras seluruh kota Beihai dari energi spiritualnya. Baru pada saat itulah kulit Ye Lang akhirnya berubah kemerahan saat kekuatan spiritual mengalir menuju area yang lebih tipis. Ye Lang menyerap semakin banyak kekuatan spiritual retak. Tidak lama kemudian sebuah suara renyah meledak di dalam tubuh Ye Lang, sebuah suara berdengung seperti genderang kebangkitan terdengar dari semua anggota badan dan tulang. Alamnya menembus dari tahap awal alam kekosongan hancur ke tahap tengah alam kekosongan hancur dalam satu gerakan sekali lagi. Saat Ye Lang sedang menyerap kekuatan spiritual, Yi Keer yang telah memperoleh banyak manfaat juga memulihkan kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dengan kosong. Mata besarnya penuh dengan ketidakberdayaan dan ketakutan. Aku tidak tahu berapa banyak energi yang tersisa pada Ye Lang. Kenapa tiba-tiba kau mulai mengangkat kepalamu tinggi-tinggi lagi? Hanya saja Keer terlalu menawan. Ye Lang menopang dirinya di tempat tidur dengan kedua tangan, bersandar di tepi tempat tidur. Dan dengan lembut membelai pipi halus Yi Keer, senyumnya menjadi lebih jahat dan mulia. Tidak ada jejak pucat sebelumnya. Apa hubungannya kekurangan di tahap awal alam Saturfight dengan dia di tahap tengah alam Saturfight? Hancur dan kosong. Hancurkan kekurangan, digangga. Tidak, aku sudah mati rasa. Yi Keer menggelengkan kepala kecilnya dengan cemas dan panik. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya, memanyunkan bibirnya, dan bergumam sedih, sakit rasanya mencabut rambutku. Kalau kamu mau, aku akan mengikat rambutmu menjadi 2 ekor kuda saat aku pulih. Tolong, Ye Lang, biarkan aku pergi kali ini. Dia merasa bahwa sama seperti dia menghibur dirinya sendiri, Ye Lang membalas tikaman dari belakang nona muda itu. Sangat biadab.
Seandainya aku tahu ini sebelumnya, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mengambil risiko ditikam dari belakang dengan menikam Xiao Xiao. Lupakan saja, lakukan saja dengan sadar. Kamu bisa beristirahat di sini sebentar. Ye Lang mencondongkan tubuh dan mencium kening Ye Ke dengan ringan. Aku akan keluar dan melakukan sesuatu. Sekarang dia sudah berada di tahap tengah alam kekosongan hancur. Gelombang kekuatan spiritual tidak takut pada kuasa Emperor tahap akhir sama sekali. Memegang Halberd of the Planes dan dengan Breaking Palm di sisinya, dia tidak takut bahkan jika dia berkonflik dengan keluarga bangsawan di luar. Tidak membawa Ye Ke bersamanya adalah karena Gambar JPG hanya dia yang bisa menikmati keindahan seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa membawa Ye Ke keluar akan memungkinkan Tang Chen untuk memberikan lebih banyak nilai penjahat Tianming Xuan Huang. dia tidak bersedia melakukannya. Ya, terima kasih, kamu orang yang sangat baik. Ye Ke merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia memeluk leher Ye Lang dan menciumi pipinya beberapa kali seperti ayam yang mematuk beras. Hingga Ye Lang mengganti pakaiannya, berbalik, dan menghilang ke kamar tidur. Ye Ke kemudian memegangi kedua pipinya yang terasa panas dengan kedua tangan dan membenamkan wajahnya di bantal yang berbau Ye Lang. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan malu dan marah, akhirnya aku pergi. Kalau tidak, Jika Ye Lang mendengarku, bagaimana aku bisa menghadapinya? Semakin Ye Ke melamun, semakin cepat napasnya menjadi. Aku sangat malu hingga ingin menggunakan jari-jari kakiku untuk menggali apartemen 3 kamar tidur 1 ruang tamu di tanah. Sebagai putri kecil dari klan Wing, dia selalu memiliki darah murni dan fisik yang sangat baik, dan tidak pernah melakukan sesuatu yang vulgar. Tapi barusan, dia benar-benar mendengar suara yang mirip dengan kentut. Dialah yang menyebabkannya. Jika dia tidak menyadarinya tepat waktu, dia akan kehilangan muka. Aku meniup hidungku dan menghirup aroma menyenangkan di bantal. Tidak dapat menahan rasa malu, Ye Ke tertidur lelap karena kelelahan yang ekstrim. Di luar kota Beihai, Ye Lang muncul, dan seperti menaiki tangga menuju surga, dia mengambil langkah 100 kaki dan melompat ke ketinggian yang sama dengan banyak kuasi kaisar. Ekspresinya acuh tak acuh dan tangannya berada di pinggang. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Tang Chen. Bahkan Dongfang Jie pun tidak terlihat. Tapi segera, di sisi keluarga Dongfang, setelah mengamati beberapa napas lagi, seorang pria dengan tampilan biasa berbalik dengan sedikit perlawanan. Oh, masih bermain penyamaran. Dia benar-benar pamer halbertnya di depan Langsi, dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Keluarga Miete Sangguan telah menyinggung kita sebelumnya. Mohon maafkan saya, Nona Miaoel, Nyonya Zhou, silakan keluar. Kua kaisar dari keluarga Sangguan membungkuk dengan rendah hati, dan kemudian mendesak 2 kursi sedan, 1 besar dan 1 kecil, di belakangnya. Seorang pelayan membuka tirai pintu. Lembut dan elegan, seorang gadis cantik dari keluarga kecil. Seorang ibu dan anak perempuan, 1 besar dan 1 kecil, yang tampak 70% mirip. Merzu dan Sangguan Miaur muncul bersamaan. Sangguan Miaur terlahir lembut dan cantik, tetapi matanya belum sepenuhnya berkembang. Sekilas pandang, Anda bisa tahu dia masih perawan. Merzu berbeda, seluruh tubuhnya memancarkan pesona wanita yang sudah menikah. Kakinya panjang dan ramping tanpa kehilangan kemolekannya. Dalam tatapannya yang menunduk, ada riak air musim gugur dan ketika orang-orang melihatnya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin memeluknya dan menyayanginya. Bab 1433. Bajingan, jangan memanfaatkan kesempatan ini. Desis, Nyonya Zhou, Anda sangat cantik. Dia sebenarnya setara dengan Nyonya Dongfang. Tidak heran Sangguan Chao tidak mau mengeksekusi Nyonya Zhou bahkan jika itu berarti putra kesayangannya dan 2 jenderal tewas dalam pertempuran. Wanita yang anggun dan cantik sekali. Entah kapan aku punya kesempatan untuk menghabiskan malam yang indah bersamamu. Saat Nyonya Zhou muncul, dia memiliki wajah yang cantik. Hampir dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju padanya. Hal ini membuat para istri yang masih bersembunyi di kursi tandu pengantin merasa sangat marah. Meskipun mereka juga istri, mereka memiliki bonus atribut. Tetapi dibandingkan dengan Nyonya Zhou, itu bahkan tidak sedikit pun lebih buruk. Terlebih lagi, ada Sangguan Miaur sebagai latar belakang di sebelah mereka. Sangguan Miaur terlahir cantik, dan ketika dia berdiri di sebelah orang lain, dia mungkin akan bersaing untuk kecantikan. Tetapi ketika berdiri bersama dengan Nyonya Zhou, efek kimia 1+1 sama dengan 2 dihasilkan. Hadiah penebusan ini. Belum lagi pria muda dan energi seperti Ye Lang. Bahkan beberapa kuasi kaisar veteran pun napasnya menjadi cepat. Ding! Tang Chen, putra keberuntungan, iri pada host dan ingin menggantikannya. Nilai keberuntungannya telah turun. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 20000. Yoho Ye Lang melihat kereta sedan keluarga Dongfang dengan minat. Penglihatan perifernya menyapu semua orang termasuk Tang Chen. Aku tidak menyangka bahwa orientasi Tang Chen cukup khusus. Masih ada beberapa warisan Wei Wu. Tang Chen Te putra keberuntungan sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi seorang Perdana Menteri TSK. Ye Lang tampak menjauh memperhatikan kombinasi Madame Zhou dan Sangguan Miaur dan mengangguk setuju harus dikatakan bahwa dalam hal penampilan, Madame Zhou hanya sedikit kalah dari Dewa Abadi dan Ye Ke. Dia memiliki wajah yang lembut dan sosok yang luar biasa. Dia memiliki pesona feminin yang unik itu. Ini adalah dunia yang berbeda. Tidak heran orang yang bisa menarik keberuntungan itu serakah.
Sayang sekali dia tidak menyukainya. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu cukup eksklusif. Tidak mungkin untuk menjaga kedua wanita ini di sisinya dan berpura-pura intim dengan mereka untuk membuat Tang Chen jijik. Terutama ketika saya memikirkan pengejaran kekayaan dan kemuliaan oleh Nyonya Zhou. Bukan saja dia tidak mengikuti suaminya yang telah meninggal, tapi dia juga tinggal di rumah Sangguan dengan tenang dan melahirkan anak untuk Sangguan Chao, musuh yang membunuh suaminya. Bahkan jika dia tidak lagi berurusan dengan musuh yang membunuh suaminya, penolakan akan sedikit berkurang. Belum lagi penampilannya tidak sebagus Dewa Abadi dan putri-putri lainnya, itu berarti melebihi dia juga tidak bisa mengumpulkan banyak minat. Yelang, apakah kamu tertarik pada Nyonya Zhou? Kamu menatapnya lurus dan tidak menyembunyikannya. Apakah kamu tahu bahwa Nyonya Zhou sudah menikah dengan lebih dari satu suami? Pada saat ini, Dewa Abadi berdiri di samping telinga Yelang dan berbisik pelan selama transmisi suara. Yelang berbalik dan mata mereka bertemu. Di matamu, apakah aku tipe orang yang mendambakan kecantikan? Bukankah begitu? Ketika ditanya kembali oleh Yelang, Dewa Abadi itu tertegun sejenak. Sepersepuluh napas, dia benar-benar memiliki pikiran untuk goyah. Namun segera, dia membuang ide absurd ini dari benaknya. Dia memperingatkan dengan serius, Madame Zhou dan Sangguan Chao telah menikah selama ribuan tahun. Dia diberikan kepadamu secara tiba-tiba, dan dia sangat cantik. Saya menduga bahwa wanita ini pasti mata-mata yang ingin ditanam Sangguan Chao di dekatmu. Dan Sangguan Miaoya, kedua gadis itu ingin memantau setiap gerakanmu sepanjang waktu. Mata berbintang Dewa Abadi itu, hikmat dan kata-katanya fasih. Bahkan ketika menghadapi tatapan Yelang, dia berani menegakkan punggungnya dan menatap matanya. Kamu mengatakan terlalu banyak dan analisismu terlalu rumit sehingga sulit bagiku untuk menyanggahmu apalagi menghakimimu. Yelang menggelengkan kepalanya menatap mata berbintang Dewa Abadi dan bertanya langsung. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan kepadamu tanpa mempertimbangkan hal lain. Apakah kamu bersedia membiarkan aku dan keluarga Sangguan menjadi pasangan yang serasi, atau kamu ingin aku memilih untuk menolak? Menurut pendapat saya, ajakan keluarga Sangguan dapat diterima, tetapi Madame Zhou dan Sangguan Miaoer dicurigai sebagai mata-mata. Ini adalah pertama kalinya kami datang ke dinasti Abadi Lihuo. Kami baru di sini dan tidak tahu pentingnya banyak hal. Daripada bingung, Dewa Abadi terus bergumam, menganalisis semuanya secara teratur dari awal hingga akhir. Dalam hati, saya bahkan mengacungkan jempol untuk kemampuan reaksi spontan saya. Namun, Yelang menutup telinganya sampai Dewa Abadi selesai menjelaskan dan kemudian dia hanya bertanya, apakah Anda bersedia saya menikahi Nyonya Zhou? Dia menatap mata Dewa Abadi dengan tatapan membara, jangan berikan Dewa Abadi kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa bersalah saat dia baru saja keluar dari kamar tidur. Tujuan bermain adalah untuk memiliki perasaan yang kuat. Alasannya tidak tepat, tetapi amarahnya kuat. Bagaimanapun, dia tidak terlalu tertarik pada Nyonya Zhou. Karena dia tetap menolak, kenapa tidak mendasarkan alasannya pada rasa hormatnya kepada Dewa Abadi? Hanya ada manfaat dan tidak ada kerugian. Tolong dengarkan penjelasanku. Dewa Abadi masih ingin berdalih, menggigit bibirnya yang lembab dengan cemas di matanya yang berbintang. Jubah peri berbintang yang pas di bagian depan dada mulai beriak, kata-kata pembelaan sudah ada di ujung lidahku, tapi tatapan membara Yelang yang ingin mencapai sasarannya membuat Dewa Abadi merasa tidak nyaman. Aku tidak bisa mengungkapkan pikiranku dengan kata-kata, tapi aku mengikuti kata hatiku. Aku tidak mau. Cukup, Yelang tersenyum tipis, dan di depan semua orang, dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Dewa Abadi. Sambil menolehkan kepalanya untuk melihat ke arah keluarga Sangguan, dia berkata dengan tenang, saya menghargai kebaikan keluarga Sangguan. Tetapi seorang pria terhormat tidak boleh mengambil apa yang disukai orang lain. Nyonya Zhou dan kepala keluarga Sangguan adalah pasangan yang cocok, jadi tidak perlu menyebutkan pernikahan lagi. Dewa Abadi itu memperhatikan tatapan provokatif yang diarahkan kepadanya. Mereka adalah wanita cantik berstatus bangsawan di dalam tandu pengantin. Ada beberapa orang yang sekuat Immortal Lord. Immortal Lord tetap tidak takut dan menegakkan punggungnya dengan bangga. Untuk pertama kalinya, dia tidak menghindari untuk bermesraan dengan Yelang di depan orang lain. Dia bahkan berinisiatif untuk mendekati Yelang. Sambil dengan bangga memamerkan statusnya, dia dengan lembut menusuk punggung bawah Yelang dengan telapak tangannya dan mengingatkannya dengan tenang, jangan membuat suasana menjadi canggung. Keluarga-keluarga bangsawan ini semua datang ke sini untuk menunjukkan niat baik mereka, bahkan jika itu berarti menolak kebaikan pihak lain, Anda juga dapat berbicara dengan lebih bijaksana. Tidak perlu melakukan itu akan benar-benar menyinggungmu. Ya, saya mengerti. Yelang mengangguk mengerti. Melihat kuasi kaisar dari keluarga Sangguan yang tampak tidak senang, mari kita hentikan pernikahan ini. Namun, hadiah permintaan maaf yang kamu kirimkan padaku telah dibawa ke sini, jadi kamu tidak perlu mengambilnya kembali. Aku menerima permintaan maaf ini. Halo hehe. Mendengar ini, telapak tangan Dewa Abadi terus menepuk punggung bawah Yelang dengan ringan. Mata berbintang itu terus berkedip. Transmisi suara mengingatkan, apakah kamu bercanda? Aku memintamu untuk lebih bijaksana dan membangun hubungan baik dengan mereka. Kenapa kamu tidak memberi mereka manfaat apapun dan malah menerima hadiah? Ketika angsa lewat, bulunya dicabut, ketika binatang buas pergi, kulitnya ditinggalkan. Apakah mereka akan membunuh mereka semua dan menjadi sepenuhnya bermusuhan terhadap keluarga Sangguan? Tidak ada cara bagi pihak lain untuk mundur sama sekali.
Mata Yelang berbinar dan dia mengingat sesuatu. Dia dengan cepat melihat ke arah kuasi kaisar keluarga Sangguan dan menambahkan. Saya punya teman baik Putri Lin dari Nine Heavens Immortal Mansion yang meninggal di tangan seorang kuasa emperor dari keluarga Sangguan jika keluarga Sangguan bersedia menyerahkan kuasa emperor. Tidak hanya kami akan meminta maaf namun semua kebencian masa lalu akan dihapus jika tidak saya akan secara pribadi mengunjungi Anda suatu hari. Bab 1434 Sangguan Cao muncul. Melihat Yelang di sampingnya sikapnya menjadi semakin tangguh, guru abadi membuka mulutnya namun ragu untuk berbicara, matanya menjadi tumpul. Tire Destroy It, kita sepakat untuk meredakan hubungan, tetapi mengapa malah menjadi ancaman balasan? Terlebih lagi, dia menamparkan keluarga Sangguan di depan begitu banyak keluarga bangsawan. Tidak ada pernikahan yang diizinkan. Tetapi alat dan harta Taois akan ditinggalkan. Kuasi kaisar Anda membuat kesalahan di masa lalu, jadi kirim dia kembali dengan cepat. Jika tidak, aku akan datang ke rumahmu dan menidurimu suatu hari nanti. Kamu tidak bisa menggunakan sesuatu yang lembut sama sekali. Sebagai manusia, bagaimana kamu bisa menanggung penghinaan seperti itu? Terlebih lagi, pihak lawan adalah keluarga Sangguan, keluarga kerajaan dinasti Li Houxian. Jika keluarga Sangguan meminta bantuan dari keluarga kerajaan dinasti abadi Li Huo, bahkan keluarga kerajaan pun tidak bisa berdiam diri. Kamu terlalu kejam. Apa kamu tidak takut pihak lain akan putus asa dan melakukan sesuatu yang nekat? Untuk menyelesaikan kebencian? Atau untuk saling menghancurkan sepenuhnya, pilihan ada di tangan keluarga Sangguan Anda. Yelang sama sekali tidak berniat memberi muka pada keluarga Sangguan. Dia menatap lurus ke arah kuasi kaisar yang lebih tua di hadapannya dan mengancam, ini masalah serius, dan saya tidak punya hak untuk memutuskan. Harap bersabar, Tuan. Dan izinkan saya memberitahu kepala keluarga kaisar kuasi yang terlambat dipaksa ke dalam keadaan panik melihat Yelang menatapnya. Aku hanya merasa bahwa di detik berikutnya dua tangan besar akan menamparku, tidak perlu memberitahu, aku sudah menunggu di sini sejak lama. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan suara seperti guntur meledak di atas kota Beihai Sangguan Cao seperti matahari raksasa. Membawa bersamanya kekuatan dahsyat penerangan surga seluruh langit dengan cahaya, dia tidak berjalan keluar dari kehampaan sebaliknya. Dia mengarahkan dua pandangan seperti berkas cahaya ke arah Yelang. Yelang mengangkat kepalanya dan berjalan maju tanpa rasa takut, mata mereka bertemu. Sepertinya ada ledakan petir dan api dalam sesaat, wajah Sangguan Cao menjadi tegang tanpa emosi apapun. Tuan. Keluarga Sangguan, kami mengerti arti hutang harus dibayar, pembunuhan harus dibayar. Itu wajar saja, si pembunuh akan diberi waktu beberapa hari lagi, begitu dia ditemukan, dia akan diminta untuk meminta maaf. Mereka yang mengaku bersalah atau tidak akan dimaafkan. Asalkan mereka mati, itu saja. Senyum Yelang hangat, tetapi kata-katanya memilukan. Oke, selamat tinggal. Sosok Sangguan Cao menghilang dalam sekejap. Baru setelah kekosongan yang terang benderang meredup, banyak orang pulih dari tekanan yang tak tertahankan. Sangat menakutkan, apakah ini tekanan dari seorang kuasa kaisar puncak, dibandingkan dengan beberapa kuasa kaisar puncak yang turun sebelumnya? Mereka jauh lebih kuat. Tuan Sangguan, mungkinkah dia sudah menembus ke Kaisar Agung? Tim pendamping pengantin dari keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya saling berbisik. Ketiga bersaudara dari klan iblis api neraka tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air. Butiran keringat sebesar kacang telah membasahi pakaiannya. Bahkan jika ketiga bersaudara itu bekerja sama, mereka tidak dapat melawan Sangguan Cao. Baru setelah Sangguan Cao pergi, dia berani menggunakan kekuatan hukum untuk mengeringkan pakaiannya. Gurgel, Pangeran Serigala menelan ludahnya. Memandangi tim pengirim pengantin keluarga Sangguan yang berangkat, dan berbisik kepada Junsi, saudara Jun, senior tidak menyukai ini. Tetapi kamu baik, karena senior tidak menginginkannya, mengapa kamu tidak berinisiatif untuk mencegat Nyonya Zhou dan Sangguan Miaoel? Sebagai antek setia Yelang. Pangeran Serigala sangat menyadari status tinggi Junsi sanjungan yang disengaja jika saya bisa mempelajari 30 keterampilan Junsi. Semua ini sudah cukup untuk meningkatkan statusnya di antara para pendahulunya. Apa yang kau tahu? Junsi memutar matanya dan berkata, Tuan muda tidak menginginkannya tapi aku menginginkannya. Apakah kau ingin aku melawan Tuan Muda? Tahu membuatnya memiliki ide menjijikan untuk memberikan seorang gadis sejujurnya pada levelnya. Pangeran Serigala tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Junsi. Tetapi Pangeran Serigala berasal dari bintang biru, jadi Junsi merasakan keakraban dengannya. Selain itu, orang ini setia kepada Tuan Mudanya, yang membuat Junsi sangat puas. Kemudian dia mengucapkan beberapa kata lagi. Juga. Jangan terus menyebut-nyebut soal istri yang baik, atau aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Hei, Jun, apa yang sedang kamu lakukan? Pangeran Serigala bergidik ketakutan. Aku tidak mengatakan omong kosong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Semua orang tahu itu. Kamu mungkin tahu itu. Tetapi kamu tidak bisa mengatakannya. Dan aku tidak bisa menunjukkannya. Wajah Junsi menjadi serius, dan dia berkata dengan dingin. Selain itu, siapa yang memberitahumu bahwa aku menyukai wanita yang sudah menikah? Aku suka orang yang tahu bagaimana mencintai orang. Jika dia hanya seorang istri yang baik, maka dalam arti tertentu, bukankah istri Tuan Muda juga istri Tuan Muda? Menurut apa yang Anda katakan, apakah ada risiko bahwa saya, sebagai orang kepercayaan Anda, mungkin mengingini Nona Muda? Bahkan jika Tuan Muda tidak berpikir demikian, bagaimana jika banyak orang mengatakan demikian, dan Tuan Muda hanya menggumamkan sesuatu, apakah menurut Anda saya harus mati atau tidak?
Mata Pangeran Serigala berputar 3 kali, dan dia bergidik seluruh tubuh. Saudara Jun benar sekali, senior sangat gegabah. Jika ada risiko apapun, akan sulit bagimu. Saudara Junto, bantu jaga istri dan putriku, Bang. Junsi menamparkan Pangeran Serigala begitu keras hingga dia terhuyung, sampai tiba untuk menemuimu dengan gembira. Kemudian dia melihat ke arah Yelang dengan ekspresi serius dan berkata tanpa rasa takut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika Tuan Muda berada dalam bahaya apapun, aku pasti akan menjadi orang yang berdiri di depannya. Orang yang mati di depan Tuan Muda pasti adalah aku. Ribuan tahun lalu di zaman Bintang Biru saat aku masih di kota Tianhai. Dia sudah mempersiapkan diri secara mental dan bersedia mengorbankan hidupnya untuk Tuan Muda, tidak pernah ada perubahan. Bagaimana Anda bisa menjauhkan diri dari masalah, adapun salah satu dari mereka dia sedikit takut bahwa dia tidak akan bisa bersaing dengan beberapa nona muda. Aku tidak bisa menang jika aku bertarung dalam hal status aku tidak bisa dibandingkan, aku hanya bisa mengakui kekalahan. Mata Pangeran Serigala dipenuhi air mata dan dia terharu tanpa bisa dijelaskan. Saudara Jun Serigala itu menangis, tidak heran senior memperlakukan Jun dengan sangat baik. Setiap kali ada sesuatu yang baik aku memikirkan saudara Jun. Jika dia memiliki kesadaran yang sama dengan Jun Ge, mengapa dia khawatir tentang statusnya di mata para senior yang tidak meningkat? Di udara, banyak keluarga kaya yang membawa istri mulai mundur. Di sisi lain, Pangeran Serigala menatap Junsi dan mata Junsi bertekad untuk mengikuti Yelang sampai mati. Adegan ini dilihat oleh 3 bersaudara Hellfire. Ketiga bersaudara itu saling memandang dan mengerti maksudnya, seperti yang diharapkan dari keturunan prajurit terkuat ras iblis. Sentimen ini konsisten dengan kepentingan keseluruhan dari klan iblis. Dengan adanya Tuan Ye di sini, mengapa klan iblis kita tidak makmur? Tim keluarga Sangguan menghilang tanpa jejak, meninggalkan sejumlah senjata dan harta Taois. Setelah itu, beberapa keluarga aristokrat yang memiliki hubungan dengan kuasi kaisar yang terbunuh dalam ledakan sebelumnya takut Yelang akan mencari-cari kesalahan dengan mereka, jadi mereka menerobos kehampaan dan melarikan diri. Hanya beberapa keluarga aristokrat yang masih mengikuti di belakang dan siap untuk dievakuasi. Di dalam tim, Tang Chen menghela napas dalam-dalam. Batu besar yang selama ini menekan hatiku akhirnya jatuh ke tanah. Ning Xiang akhirnya tidak perlu melayani Yelang lagi. Itu membuatnya merasa jauh lebih baik. Adapun apa yang telah dilakukan Sangguan Chao dan keluarga aristokrat lainnya, dia sudah melihatnya. Mereka semua adalah pengecut yang terikat oleh kepentingan. Mustahil untuk mencapai sesuatu yang hebat dengan mengandalkan keluarga-keluarga aristokrat ini. Selama suatu hari mereka bertemu di puncak, dia pasti akan membunuh Yelang dengan pedangnya. Ding! Tang Chen, putra keberuntungan, telah mengumpulkan kembali hatinya yang pantang menyerah dan permusuhannya terhadap tuan rumah telah meningkat. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 20. 000, keluarga Dongfang, tunggu sebentar. Yelang melihat keluarga Dongfang pergi dan berinisiatif untuk meminta mereka untuk tetap tinggal. Bab 1435 Tang Chen dan Meng Yuqi terlibat dalam mata terkejut dari kuasi kaisar keluarga timur. Yelang berkata dengan tenang, jika informasi saya benar, Dongfang Jie seharusnya berasal dari keluarga Dongfang Anda. Benar, dan pria bernama Tang Chen itu, aku juga merasakan auranya di luar formasi Great Well Mingwang sebelumnya, dan dia belum mati. Dua orang ini punya dendam terhadapku. Apa kau dari keluarga Dongfang yang pergi tanpa menunjukkan rasa terima kasih sama sekali? Kumpulkan semangat, pantang menyerah. Bukankah ini jelas-jelas memberitahunya bahwa bulu Tang Chen sudah tumbuh lebih panjang dan bisa dipetik? Kaisar semu dari keluarga timur berhenti, sudut mulutnya berkedut liar. Keluarga-keluarga lain ketakutan, bahkan tanpa berpikir sedetik pun. Sang kaisar semu membawa Jiao-Jiao pengantin dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tuan Yetir, pasti ada kesalahpahaman di sini, saya bisa menjelaskannya. Kaisar semu tahap menengah berbalik dengan wajah pahit dan ingin menjelaskan. Yelang memiliki wajah tegas dan tampak tidak senang. Jika salah, ya salah. Jika penjelasan berguna, apa gunanya memperbaikinya? Seluruh tubuh Yelang bergetar dan tingkat kultivasinya di tahap tengah Shattered Void terungkap sepenuhnya. Kekuatan spiritual mendidih. Embusan udara yang mengerikan menerjang langsung ke arah prosesi pernikahan keluarga Dongfang. Pakaiannya berkibar dan wajahnya bergetar hebat. Gurgel. Kaisar semu tahap menengah menelan ludah dengan susah payah. Mendengar hanyalah mendengar, tetapi ketika aku benar-benar bertemu dengannya secara langsung, aku benar-benar bisa merasakan penindasan dari Yelang. Sebagai seorang kuasi kaisar, dia masih linglung. Meskipun dia jelas hanya berada di alam kekosongan hancur, tingkat kekuatan spiritualnya yang dahsyat telah menghancurkan kekuatan hukumnya sebagai seorang kuasi kaisar. Betapa sesatnya orang ini, tidak berani membuat alasan, kuasi kaisar dari keluarga Dongfang hanya bisa menunjuk ke arah Jiao Se dan pengantin dan berkata tanpa daya, Tuan Ye. Keluarga Dongfang, saya tahu bahwa kami telah menyinggung Anda sebelumnya, jadi kami secara khusus mengirimkan pelayan pribadi, tetapi karena Anda tidak berniat menerima pelayan-pelayan ini, kami hanya bisa pergi untuk saat ini. Saya akan menjelaskan masalah kompensasi kepada kepala keluarga ketika saya kembali. Kesalahan ini memang dilakukan oleh keluarga Dongfang, saya wajar untuk memberi Anda, Tuan. Ya, beberapa kompensasi saya pasti akan mencari penjelasan untuk tuannya mengenai masalah ini. Kuasi kaisar dari keluarga Dongfang sangat merendahkan diri. Sepertinya dia berbicara dari sudut pandang Yelang. Tidak mungkin dia takut.
Alam kekosongan yang hancur di depannya bisa membunuh seorang kuasa kaisar akhir hanya dengan 2 tamparan. Biarkan dia menghadapinya sendirian. Itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Jika Ye Lang menginginkan kompensasi atau semacamnya, bisakah keluarga Dongfang menolak untuk memberikannya? Ini hanya sedikit lebih rendah hati selama aku bisa bertahan hidup. Apa masalahnya mengakui bahwa kau seorang pengecut? Kau sama sekali tidak tulus dan kau hanya ingin mengirimiku seorang pelayan. Apakah aku membutuhkan pelayan sepertimu? Apa kau pikir aku akan menerima seorang wanita hanya karena kau mengirimkannya kepadaku? Ye Lang menunjukkan penghinaan dan sarkasme di wajahnya. Tuan Ye benar seorang pelayan rendahan tidak layak melayanimu. Kuasi kaisar mengangguk sungguh-sungguh. Aku akan membawa kembali orang-orangku dan menjelaskan pro dan kontra kepada kepala keluarga. Pada saat ini, suara mekanis dingin dari sistem berdering di benak Ye Lang. Ding, niat membunuh putra keberuntungan Tang Chen terhadap tuan rumah meningkat. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 10000. Ding, Tang Chen, putra keberuntungan, memiliki dendam yang mendalam terhadap tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 20.000. Ding Tang Chen, putra keberuntungan merasa dipermalukan oleh tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 3000. Hakok, bisa-bisanya kamu mengatakan 2 kata buruk tentang wanita di kursi sedan. Reaksi Tang Chen begitu hebat. Ye Lang menjadi tertarik ketika dia melihat 60.000 poin nilai penjahat Tianming Xuan Huang yang telah tiba di akunnya. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke kursi sedan di belakang kuasi kaisar, dan berkata dengan acuh tak acuh, dari mana wanita ini berasal. Dia datang ke sini, tetapi dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya dari awal hingga akhir. Di dalam kursi sedan pengantin, Ning Xiang berpura-pura bersikap sopan dan tetap tidak muncul. Pada saat yang sama, dia tahu dengan jelas bahwa Ye Lang tidak akan menerimanya. Karena kamu tahu bahwa Ye Lang tidak cukup baik. Kalau begitu, dia hanya bisa memilih pilihan terbaik berikutnya. Pertahankan Tang Chen sebagai cadangan. Apapun yang terjadi, Tang Chen masih sangat ramah padanya. Juga ban serep yang bagus. Karena dia tidak bisa mendapatkan Ye Lang, dia tentu saja akan mencoba segala cara untuk menjaga kondisi mental Tang Chen. Kaisar kuasi dari keluarga Dongfang dipenuhi amarah. Hanya seorang tahanan wanita. Saat ini, dia benar-benar berani tetap diam. Apa kau pikir hidupnya bukan hidup sialan? Aku akan memberi pelajaran pada gadis ini ketika aku kembali. Merasa cemburu, sang kuasi kaisar memandang Ye Lang dan berkata dengan senyum menjilat. Gadis di kursi sedan bernama Ning Xiang. Dan dia adalah putri angkat Nona Wen Ya. Dia tampan dan keluarganya dulu bangsawan, tetapi sekarang dia dalam kesulitan. Tapi Ning Xiang perhatian dan peduli. Keluarga Dongfang berpikir untuk memberikan gadis ini kepada Tuan Ye. Karena ini adalah hadiah, agar lebih mewah dan berkelas, maka tentu saja kita harus menyanjung Ning Xiang. Berbicara tentang barang berharga, berikan buff padanya. Anak angkat apa? Putri dari keluarga bangsawan. Bicaralah saja tentang betapa cantiknya dia. Ding, Tang Chen, putra keberuntungan. Merasakan kebencian karena istrinya direbut darinya. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 10000. Ding. Sinar rembulan putih bersih di hati putra keberuntungan Tang Chen telah dilanggar. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 10. Aroma yang terkondensasi Tang Chen. Apakah ada yang salah setelah membaca pengingat kedatangan nilai penjahat sistem beberapa kali? Ye Lang akhirnya yakin. Memang karena Ning Xiang itulah Tang Chen memberinya nilai penjahat Tianming Xuan Huang. Senyum Ye Lang menjadi semakin flamboyan. Aku hampir tidak bisa menahan senyum di sudut mulutku. Dia benar-benar tidak sengaja mengejek standar ganda Tang Chen dan memfitnah putra takdir. Kau bercanda? Siapa Ning Xiang? Itu adalah wanita jalang teh hijau terbesar di dinasti Xian Lihuo. Tidak ada jenis lain. Ibu si Jalang membukakan pintu untuk si Jalang dan si Jalang sudah sampai di rumah. Kuncinya adalah bahwa Ning Xiang adalah karakter penting dalam plot. Namun, itu bukanlah naskah Tang Chen, melainkan Meng Yuqi. Terus terang, Ning Xiang adalah tokoh antagonis cewek teh hijau di bagian awal naskah Meng Yuqi. Jenis orang yang langsung marah terhadap Meng Yuqi sejak awal, menginjak-injak Meng Yuqi ke dalam lumpur dan mempermalukannya. Kemudian, Meng Yuqi yang tidak berguna berhasil menembus alam kekuatan supernatural dan keluar dari istana dingin. Gelombang pertama kepura-puraan yang berhasil menyebabkan tamparan di wajah yang menghancurkan reputasinya, menghancurkan keluarganya, dan mengirim seluruh keluarganya ke hukuman mati. Ning Xiang seharusnya tidak melakukan itu setelah melarikan diri dari Jiao Fangxi. Setelah berjuang dan berlarian, dia lari ke kekaisaran Huangming. Kemudian itu tumbuh lebih kuat, dan akhirnya muncul dengan gemilang lagi di jalur pertumbuhan Meng Yuqi tetapi ditampar wajahnya lagi. Bagaimana cara mendekati Tang Chen dan membiarkan Tang Chen menganggapnya sebagai cahaya bulan putih yang murni? Ye Lang menahan tawanya dan merenung sejenak. Aku sudah punya gambaran umum tentang prosesnya di benakku. Saat ini Tang Chen berada di dinasti abadi Lihuo dan itu sepenuhnya karena penampilannya bahwa plot aslinya mengalami perubahan yang menggemparkan. Ini menyebabkan Ning Xiang bertemu Tang Chen secara kebetulan. Kemudian Ning Xiang melihat potensi Tang Chen dan mendekatinya dengan sengaja dan karena Tang Chen sangat terkejut. Dia dengan mudah memasuki hatinya. Bab 1436 Cahaya Rembulan Putih.
Bawakan padaku. Aduh, andai saja itu benar. Yang bisa kukatakan hanyalah bahwa Tang Chen benar-benar pria yang beruntung. Bahkan penjahat yang ditampar wajahnya harus bersaing dengan Meng Yuqi. Poin pentingnya adalah bahwa Tang Chen saat ini jelas belum menemukan identitas asli Ningxiang. Jika tidak, tidak akan ada kebencian karena istrinya direbut darinya. Hanya karena beberapa kata fitnahnya, mentalitasnya runtuh dan dia terus memberikan nilai penjahat. Sampai sekarang, orang ini masih menganggap Ningxiang sebagai cahaya putih di hatinya. Mana mereka tahu bahwa Ningxiang adalah wanita jalang teh hijau yang bahkan tidak bisa menjadi gadis keberuntungan karena Tuan Ye tidak tertarik. Aku akan pergi sekarang. Anak sapi kuasi kaisar dari keluarga Dongfang sudah mulai gemetar tidak ingin tinggal. Aku hanya ingin segera melarikan diri. Dia merangkak keranjang Nona Wenya dan membiarkannya menghiburnya. Itu sudah diberikan, kenapa kau mengumpulkannya? Ye Lang memutar lehernya dan melepaskan pinggang ramping guru abadi di lengannya. Sambil menunjuk ke tandu pengantin, dia berkata, karena dia adalah putri angkat Nyonya Dongfang dan keturunan dari keluarga terkemuka, tentu saja aku harus menghormatinya. Ningxiang, gadis ini, mohon tinggal dulu. Ketika kamu kembali, jelaskan dengan jelas kepada kepala keluarga Dongfangmu. Aku menegurnya, tapi aku harap dia bisa lebih hati-hati tentang hal-hal tertentu. Berbicara adalah sebuah seni. Tidak peduli istri macam apa yang dikirim keluarga Dongfang, bahkan jika itu adalah seseorang yang secantik Dongfang Wei-nya, dia bahkan tidak akan melihatnya. Tetapi hadiahnya adalah Ningxiang. Atau cahaya bulan putih Tang Chen. Maka dia harus memberi sedikit muka kepada putra keberuntungan atas tinggalnya Chen Xi di kota Beihai untuk sementara waktu. Alasan tentu saja tidak bisa dikaitkan dengan Tang Chen. Beri keluarga Dongfang sedikit muka, asalkan keluarga Dongfang tidak bodoh. Dan tahu bagaimana merespons. Tuan Ye, apa yang Anda katakan? Ningxiang tinggal, kuasi kaisar keluarga Dongfang mengorek telinganya. Dia memastikannya lagi dan lagi dengan ekspresi terkejut. Apakah saya tidak cukup jelas? Ye Lang melirik dengan acuh tak acuh, dan dia sepertinya mendengar suara seseorang membuat keributan di mulutnya. Dia bersenandung sebagai penegasan, aku akan menerimanya. Kebetulan aku kekurangan seorang pelayan pribadi, jadi kamu bisa tinggal dan merapikan tempat tidur dan menghangatkan selimut, Ye Lang. Dari tenggorokan Tang Chen keluar suara seperti raungan puluhan ribu pagani zonda. Mengepalkan jari-jari Anda satu persatu. Seluruh tubuhku terasa seperti sedang diayak. Tangan Dongfang Jie di pantat Tang Chen hampir tidak bisa menjaga keseimbangannya. Dia hanya bisa mengubah dari menopang menjadi mencubit Chen. Jangan marah, jangan marah. Jika kamu marah sekarang, Ye Lang tidak perlu turun tangan. Baik kamu maupun aku harus tinggal di sini, bahkan jika ibuku maju, dia tidak bisa menahan amarah Ye Lang. Kamu harus tahu bahwa Ye Lang sekarang berada di puncak karirnya dan kita tidak mampu bersaing dengannya saat ini. Kamu harus bersabar, kamu harus bersabar. Selama gunung-gunung hijau tetap ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Mata Ningxiang Tang Chen menunjukkan rasa sakit. Aku dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit, dan berharap aku bisa merobek jantungku dari dadaku. Seperti lilin tertiup angin, matanya terus berkedip saat dia menatap ke arah tandu. Kurasa Ningxiang pasti merasa sangat sedih saat ini. Dia pasti sangat marah, jika kamu terus memikirkannya, akan ada respons. Ningxiang pasti membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki hak untuk menolak saat ini, kan? Benci itu, aku benar-benar membenci diriku sendiri karena tidak mengatakan tidak. Seharusnya aku menendang Tang Chen sejak awal, aku benar-benar bodoh. Seandainya aku tahu Ye Lang punya niat ini, kenapa aku harus berpura-pura malu-malu? Di dalam kereta sedan, wajah Ningxiang penuh kegembiraan dan semangat. Begitu banyak wanita cantik yang tinggal. Bahkan istri dan putri Sangguan Chao, kepala keluarga kerajaan, diusir oleh Ye Lang. Dia pikir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dekat dengan Ye Lang lagi. Itulah mengapa dia berpura-pura menjadi pendiam dan sengaja menghindari komunikasi apapun dengan Ye Lang. Jika Anda ingin menstabilkan Tang Chen, Anda dapat melakukannya selangkah demi selangkah nanti. Jika saya tahu sebelumnya bahwa Ye Lang sama sekali tidak menyukai wanita orang lain, dia akan berbeda dari Li Huozifeng. Apa yang masih dia pikirkan tentang Tang Chen? Keluarlah lebih awal, ungkapkan perasaan Anda, tunjukkan wajah Anda di depan Ye Lang lebih awal, dan dipilih oleh Ye Lang. Bagaimana mungkin dia bahkan mempertimbangkan Tang Chen sebagai cadangan? Tang Chen itu bagus dan memiliki potensi. Tapi terus kenapa? Bisakah dia dibandingkan dengan Ye Lang? Ye Lang telah mencapai alam kekosongan hancur dan mampu membunuh seorang kuasi kaisar hanya dengan 2 tamparan. Ningxiang memeluk dadanya dengan tangannya dan wajahnya penuh dengan senyum merona. Sepertinya dia sudah merasakan pelukan hangat dari Ye Lang. Dia belum pernah mendengarnya seumur hidupnya. Seseorang mampu membunuh kuasi kaisar dengan tubuh di alam kekosongan hancur. Tidak peduli seberapa kuat monsternya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya yang hancur untuk melawan kuasi kaisar sama seperti mantan kaisar dinasti abadi Li Huo yang tak terhitung tahun lalu. Telah berhasil melarikan diri dengan tubuhnya yang hancur dari tangan beberapa kuasi kaisar tingkat menengah. Masalah ini telah dirumorkan selama ratusan ribu tahun di dinasti abadi Li Huo. Ratusan ribu tahun rumor hanya menyebarkan cerita bahwa Kaisar Li Huo dengan tubuhnya di alam void yang hancur. Bertarung sengit dengan beberapa kuasa kaisar tahap menengah. Itu tidak disebut pembunuhan. Bisa dibayangkan bahwa beberapa hal tidak bisa dibesar-besarkan bahkan jika Anda berusaha keras.
Dan bagaimana dengan Yelang? Angkat tanganmu dan tampar kuasa kaisar tahap akhir sampai mati, Lian Deliwo, mantan kaisar Liwo dari dinasti abadi. Tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan Yelang, apalagi hanya Tang Chen. Dengan adanya Yelang, dia juga pergi membujuk Tang Chen. Kecuali Ningxiang mengalami kejang di otaknya, Tuan Ye, Anda bilang ingin menyimpan Ningxiang, aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Kuasai kaisar dari keluarga Dongfang tersenyum seolah ibunya sendiri telah menikah lagi dengan Kaisar Lihuo. Sudut mulutnya hampir tertarik ke belakang telinganya. Angkat tanganmu dan lambaikan. Tempat itu penuh sesak dengan orang-orang dan mereka menaiki Jiao sedan pengantin yang harum kirimkan ke arah Yelang dengan panik. Aku berharap aku bisa menguliti Ningxiang bersih-bersih dan memasukkannya ke ranjang Yelang. Bang Yelang mengangkat tangannya dan menepuk lembut Jiao kursi sedan itu dengan lembut. Jangan sakiti Ningxiang. Tang Chen meraung dalam hatinya dan hendak melindungi Ningxiang, tetapi Dongfang Jie dengan paksa menahannya, jadi tidak ada kesalahan besar yang terjadi. Bang, kereta sedan itu tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Ningxiang yang menaikinya tampak seperti seorang bidadari yang akan menikah, mengenakan gaun merah. Perlahan dan anggun melayang turun dari langit. Sosok anggun dan lekuk tubuh yang indah. Karena angin kencang, dia terpaksa menempel pada tubuh yang halus. Bagian depan dan belakangnya menonjol menjadi semakin menarik. Perhatian femininitas pada saat ini terungkap dengan jelas sekali lagi. Tang Chen merasakan keindahan Ningxiang. Keindahan yang berada di luar jangkauan tidak ada perbandingan dengan keindahan yang duduk tepat di sebelahmu. Ningxiang muncul dengan kegembiraan dan keterkejutan di wajahnya. Itu sudah lama menghilang. Dia tahu apa yang baik pada pria. Jika dia terlalu proaktif, Yelang hanya akan berpikir bahwa dia biasa-biasa saja. Aku tidak akan menghargainya sama sekali. Yang harus dia lakukan hanyalah bersikap patuh di depan Yelang. Itu seperti bertemu Tang Chen untuk pertama kalinya. Sayang sekali Yelang belum pernah terluka dalam cinta, jadi sulit baginya untuk mendekatinya berdasarkan hal ini. Kita hanya bisa berharap bahwa solusi optimal saat ini akan sementara merangsang keinginan Yelang untuk melindungi. Mendekat, keluarga Dongfang memberimu kepadaku. Kami baru saja bertemu. Apa artinya menundukkan kepala Anda melihat Ningxiang berdiri dengan malu-malu tidak jauh darinya? Yelang berbicara dengan dingin dengan sedikit ketidakpuasan. Sebenarnya dalam hatiku aku tidak bisa berhenti mengejeknya. Mengejek tingkat apa yang harus Anda miliki untuk dapat menampilkan seni teh di depannya? Seni teh tingkat dewa. Apakah aku hanya menyombongkan diri padamu? Dia untuk sementara melepaskan tangan dewa abadi yang mencoba menariknya. Dan berkata jika ada sesuatu dia akan membicarakannya setelah menunggu orang itu. Prioritas utama sekarang adalah memanfaatkan kesempatan ini dan mendapatkan beberapa poin penjahat. Dia berjalan perlahan maju dan datang ke sisi Ningxiang.